maca Quran lan maknane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzah dari PPG Batch 3 Universitas Islam Negeri Kyai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan dengan mengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan membayar materi Wali Songo dengan metode pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi untuk mempelajari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya kita mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen satu persatu. Sebelum diabsen, apakah tadi di kelas sudah dibersihkan? Sudah disapu? Sudah ditata rapi ya? Alhamdulillah. Ibu minta tiap piketnya, yang piket tiap hari harus menjalankan piketnya masing-masing. Sebelum pelajaran mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahman wasi'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu Guru akan mengabsen satu persatu di antara kalian. Aldi Irawan, Ana Korotayun, Arif Pujianto, Cynthia Lulatul Yayana, Dika Wahyu Saputri, Eva Novitasari, Hani Ratnasari, Linda Masruatu, Muhammad Adi Wahyudi, Nabil Syaihul Hikam, Najwa Arifah Yahya, Nizar Novitasari, Muna Hidayah, Nur Hidayati, Seli Solia, Syarul Rahman, Muhammad Iza Fajrian, Toilul Mufid, Tirta Dwi Mukti, Ulya Latifatus Salihah. Tidak berangkat, kenapa? Sakit. Ya, mudah-mudahan nanti cepat sembuh dan bisa belajar lagi. Ya, alhamdulillah sekarang kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang Wali Songo. Tapi kali ini kita akan belajar 3 wali, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. Gambar siapakah ini? Sunan Gresik. Sunan Gresik. Sunan? Gresik. Ya. Kemudian yang akan kita pelajari ini nanti yaitu pertama Sunan Gresik. Yang kedua ini gambar Sunan siapa? Ya, Sunan Ampel. Kemudian yang ketiga kita akan belajar Sunan Bonang. Alhamdulillah kalian sudah tahu. Kompetensi dasarnya menganalisis biografi Wali Songo, yaitu 3 wali: Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. Kemudian pencapaian kompetensinya menganalisis biografi Wali Songo, tapi 3 wali yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang, serta menganalisis strategi dakwah Wali Songo, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, menganalisis dan menganalisis peran Wali Songo, yaitu 3 sunan, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang terhadap peradaban Indonesia. Kemudian selanjutnya menyajikan analisis strategi dakwah yang dikembangkan oleh Wali Songo, yaitu 3 wali, yaitu Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang, serta nanti kalian akan mempresentasikan analisis strategi dakwah yang dikembangkan oleh 3 wali, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang, dan implementasinya pada konteks kekinian di Indonesia. Ya. Selanjutnya kita akan mulai pelajaran yang pertama, yaitu biografi Sunan Gresik.
Berkembangnya ajaran Islam tidak luput dari peran Wali Songo yang menyebarkan agama tersebut. Wali Songo adalah 9 wali atau tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Sebagian besar wali juga memiliki panggilan Raden karena merupakan keturunan dari Ningrat. Kemudian karena dianggap sebagai wali pertama yang datang ke Jawa, maka Sunan Gresik dipandang sebagai wali yang senior di antara wali Songo lainnya. Sunan Gresik dikenal sebagai orang yang lemah lembut, welas asih, dan ramah tamah kepada semua orang, baik sesama muslim atau non-muslim. Sunan Gresik juga mengenalkan cara-cara baru dalam bercocok tanam. Itu cara dakwahnya Sunan Gresik. Sunan Gresik terus-menerus berdakwah di Gresik hingga akhir hayatnya, yakni pada tahun 1419 Masehi. Beliau meninggal pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 8 April. Saat ini makam Sunan Gresik terdapat di Kampung Gapuro, Gresik, Jawa Timur. Itulah sekelumit sejarah dari Sunan Gresik. Ada yang dipertanyakan anak-anak? Moh limo, apa itu moh limo? Enggak mau 5 ya. 5 apa semua itu? Yang artinya tidak melakukan 5 hal tercela. Falsafah tersebut adalah moh main yang artinya tidak mau berjudi. Kemudian moh ngombe yang artinya tidak mau mabuk. Yang ketiga moh maling yang artinya tidak mau mencuri. Kemudian moh madat yang artinya tidak mau menghisap candu. Selanjutnya moh madon yang artinya tidak mau melakukan zina. Ya, itulah falsafah dari Sunan Ampel, bisa diterapkan ke kehidupan kita sehari-hari ya. Ingat-ingat itu. Selanjutnya Sunan Bonang atau juga disebut Raden Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang lahir sekitar 1465 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati atau yang biasa disebut Nyai Ageng Manila. Maka dari itu Sunan Bonang juga merupakan cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang jika diteruskan akan bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ibunya merupakan putri dari seorang Adipati Tuban yakni Aryo Tejo. Selanjutnya nama asli Sunan Bonang yaitu Syekh Maulana Mahdum Ibrahim atau Raden Mahdum Ibrahim. Beliau juga merupakan kakak dari Raden Qasim atau yang dikenal sebagai Sunan Derajat. Salah satu karyanya yang sering dilantunkan hingga sekarang yaitu lagu Tombo Ati. Tentu kamu tahu ya, Tombo Ati ada berapa? Hah? Tombo Ati ada 5 ya. Terus suluk sendiri menurut kosakata bahasa Arab bermakna menempuh jalan thariqah atau tasawuf. Jika disampaikan dalam bentuk tembang maka disebut suluk, sedangkan jika diungkapkan sebagai prosa disebut wirid. Gita Suluk Wali merupakan karya Sunan Bonang yang berbentuk lirik-lirik puisi yang memikat. Dalam isi syairnya dijelaskan bahwa hati seseorang yang hanyut dengan perasaan cinta layaknya terhanyut dalam air laut yang pasang atau hangus terbakar oleh api. Jadi karena mendalamnya hati itu sudah menyatu sama apa ya, sama zikir sama Allah itu. Jadi gimana ya cara mengungkapkan tuh susah tapi bisa merasakan di dalam hatinya. Kemudian ilmu yang diajarkan oleh Sunan Bonang, beliau mengajarkan kepada murid-muridnya cara mengembangkan zikir melalui gerakan-gerakan fisik ya, yang bersumber dari Rasulullah dan dikombinasikan dengan keseimbangan pernafasan yang disebut rahasia alif lam mim, hanya Allah yang tahu. Itu ilmu yang diciptakan oleh Sunan Bonang ini diambil dari seni huruf hijaiyah yang kemudian diajarkan dengan berbagai gerakan-gerakan fisik atau jurus yang penuh makna dan tujuan yang sangat mulia. Itulah pelajaran-pelajaran yang sudah kita lalui hari ini. 3 wali yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel dan Sunan Bonang. Selanjutnya Ibu guru akan membagikan
tugas diskusi berupa lembar kerja peserta didik. Difahami pertanyaannya, nanti dijawab. Setelah saya bagikan lembar kerja peserta didik, nanti dikelompokkan menjadi 3 kelompok, ya. Didiskusikan untuk diskusi. Ayo cepat. Hah? Dari sini. Ayo langsung plak. Diskusikan. Coba kamu amati gambar itu di atas itu, ada 3 wali, ya. Gambar, kamu lihat gambarnya 3 wali. Wali siapa semua itu? Sunan Gresik. Ya. Coba kamu diskusikan sama teman-teman, gimana setelah kamu melihat atau mengamati gambar wali 3 itu. Nanti setelah didiskusikan, dipresentasikan ke depan, yang mempresentasikan ketua kelompoknya, ya. Ibu kasih waktu 5-10 menit. Cukup tak? Cukup anak-anak? Ya, cukup. Gimana anak-anak? Presentasi dari kelompok 1. Ayo dari kelompok 1, presentasikan, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Sunan Gresik. Sunan Gresik menyebarkan agama Islam dengan cara berdagang, membuka pengobatan gratis, dan bercocok tanam. Beliau pertama kali datang ke Gresik pada tahun 1404 Masehi di desa Sambono yang sekarang terganti dengan nama Desa Lerang, Kecamatan Mayat, Gresik. Sunan Gresik juga dijuluki Syekh Maghribi atau Maulana Maghribi, Sunan Kades, Sunan Raja Wali. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel yang bernama asli Sayyid Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat lahir di Champa, Vietnam tahun 1401. Metode dakwah Sunan Ampel yaitu dengan menggunakan falsafah mohlimo, artinya tidak melakukan 5 hal tercela. Falsafah tersebut adalah 1. Moh main yang artinya tidak mau berjudi. 2. Moh ngombe yang artinya tidak mau mabuk. 3. Moh maling yang artinya tidak mau mencuri. 4. Moh madat yang artinya tidak mau menghisap candu. 5. Moh madun yang artinya tidak mau melakukan jinah. Sunan Ampel menganut mazhab Hanafiyah, namun beliau sangat toleran pada penganut mazhab lain. Dengan toleransinya itu maka banyak pengikutnya. Presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang diskusi kami tentang Sunan Bonang atau Raden Magum Ibrahim. Sunan Bonang menyiarkan agama Islam melalui kebudayaan Jawa seperti wayang dan juga gamelan. Untuk menarik simpati rakyat di sekitarnya, Sunan Bonang juga banyak memutar karya-karya sastra berbentuk tembang tamsil atau suluk. Salah satu karyanya yaitu lagu Tombati. Macam-macam suluk atau pribon Sunan Bonang adalah 1. Suluk ucil, 2. Suluk gentur atau suluk bentur, 3. Gita suluk latri, 4. Suluk khalifah, 5. Suluk jeteng, 6. Gita suluk wali. Sunan Bonang mengajarkan kepada murid-muridnya dengan cara mengembangkan zikir melalui gerakan-gerakan fisik yang bersumber dari Rasulullah SAW. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, bagaimana kesimpulan dari 3 sunan tadi? Coba yang Sunan Gresik kesimpulannya apa? Menyiarkan dengan wayang. Menyiarkan dengan cara seni ya. Seni tembang suluk. Yang terkenal adalah tembang Tombo Ati. Sudah kita lalui semua ya, dari awal sampai presentasi sudah selesai semua. Kemudian kesimpulan, dan selanjutnya sebelum pelajaran ditutup, marilah kita berdoa dan ketua kelas memimpin doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sekian dulu, alhamdulillah kita sudah selesai belajar hari ini, dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.